Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Abdurrahman Silakaisan akan bercerita kembali mengenai sejarah Islam, yakni dinasti Mamluk yang bisa dikatakan merupakan salah satu dinasti terkuat. Kenapa kok bisa dikatakan dinasti terkuat? Karena dinasti Mamluk ini bisa mengalahkan pasukan Mongol di perang Ain Jalut pada tahun 1260. Pimpinan Kitbuko yang beragama Kristen yang juga merupakan jenderal dari Hulagu Han, cucu dari Genghis Khan. Kenapa bisa dikatakan kuat? Karena dinasti Mamluk adalah satu-satunya dinasti dari semua dinasti Muslim yang tidak berhasil ditundukkan oleh Mongol. Hanya dinasti Mamluk. Dinasti Abbasiyah saat itu dihancurkan. Dinasti Khawarizmiyah saat itu dihancurkan. Tapi dinasti Mamluk ini bisa bertahan sampai ditaklukkan oleh dinasti Turki Utsmani, pimpinan Sultan Selim I. Saya akan bercerita mengenai awal dan juga akhir dari dinasti Mamluk. Pada awalnya kaum Mamluk berasal dari kata Mamalik yang artinya budak. Awalnya dinasti Mamluk ini, para pendirinya awalnya adalah perwira di masa dinasti Ayyubiyah. Mereka adalah tentara di zaman dinasti Ayyubiyah, yakni dinasti yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil mengalahkan pasukan Salib kala itu dalam The Battle of Hattin pada tahun 1187 atau 1187. Para perwira Mamluk ini berhasil menggulingkan sultan terakhir dari dinasti Ayyubiyah yang menggantikan Al-Malik As-Soleh, yakni Sultan Turansyah. Jadi awal mulanya setelah itu Sultan Turansyah berhasil mengusir pasukan Salib pimpinan Raja Louis IX dari Prancis yang saat itu menyerang Mesir untuk menyerang Kairo, kota Ayyubiyah kala itu. Dan Turansyah berhasil mengalahkan pasukan Raja Louis IX dengan dibantu oleh perwira dari Mamluk sendiri, yakni Faris ad-Din Aktai, Sultan Baibars, Saifuddin Qutuz, Sultan Kolowun. Jadi pada awalnya dinasti Mamluk ini pendirinya awalnya adalah seorang budak Mamalik. Dari budak menjadi raja karena mereka menggulingkan sultan terakhir dari dinasti Ayyubiyah, yakni Turansyah. Ada juga penguasa wanita yang bernama Syajar At-Tudur yang menurunkan banyak sekali penguasa dinasti Mamluk. Diketahui bahwa sultan pertama dari dinasti Mamluk ini adalah Sultan Saifuddin Qutuz, di mana dia dikenal karena keberhasilannya melawan pasukan Mongol dalam pertempuran Ain Jalut di dekat Palestina pada tahun 1260 dengan bantuan dari dinasti Mongol Islam, yakni Golden Horde. Jadi Birkehan berjanji kepada Sultan Saifuddin Qutuz untuk membantu dinasti Mamluk untuk melawan Mongol Ilkhanate. Pada saat itu yang memimpin adalah Kitbuko, panglima perang Hulagu yang beragama Kristen. Istri Hulagu juga Kristen. Ini juga salah satu penyebab kenapa Hulagu Han sangat benci terhadap kaum muslimin. Karena istri dan juga jenderalnya sendiri itu orang Kristen, jadi dia simpati terhadap Kristen dan benci sekali terhadap kaum muslimin. Berbeda dengan Birkehan yang toleransi dan juga memperlakukan Islam dengan sangat baik.
selama peperangan ini karena mendapat bantuan dari dinasti Mongol Golden Horde atau gerombolan emas, maka pasukan Mamluk di bawah pimpinan Saifuddin Qutuz dan jenderalnya Baibars berhasil mengalahkan pasukan Mongol pimpinan Kibuko pada tahun 1260 yang juga menewaskan panglima perang dari Hulaguhan itu sendiri. Karena mungkin mengalahkan Mongol yang saat itu tidak terkalahkan, ya, ini adalah suatu kemenangan besar Muslim atas Mamluk, karena pada saat itu semua wilayah Muslim di Timur Tengah hampir semuanya ditaklukkan. Intervensi dari Berkehan ini juga menyelamatkan Mekah, Madinah dari penjarahan pasukan Mongol di bawah Hulaguhan. Jadi ini adalah kemenangan besar kaum muslimin melawan pasukan Mongol setelah 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 1258. Pasukan Mongol berhasil menghancurkan Abbasiyah, tapi ketika niat mereka untuk menaklukkan Mesir tertunda, tidak akan dilanjutkan. Ya, ini adalah kemenangan Muslim. Tapi setelah peperangan itu, Saifuddin Qutuz dikudeta oleh jenderalnya sendiri, yakni Sultan Zahir Ruknuddin Baibars atau Az-Zahiruddin Baibars, yang saat itu berhasil menaklukkan sisa-sisa negara tentara salib di dekat Yerusalem, dan ini memperlemah kerajaan Yerusalem yang beribu kota di Yerusalem, Palestina. Kemudian digantikan oleh Sultan Qalawun yang juga menaklukkan Tripoli, yang juga merupakan kepangeranan dari kerajaan Yerusalem. Penerus dari Sultan Qalawun, yakni Sultan Al-Ashraf Khalil, dikenal karena keberhasilannya menaklukkan benteng terakhir pasukan salib, yakni di kota Acre atau kota Akko pada tahun 1291, yang sekaligus mengakhiri perang salib. Jadi dinasti Mamluk ini berawal dari menggulingkan dinasti Ayyubiyah yang memimpin terakhirnya ini Sultan Turansyah, jadi dikudeta. Jadi awalnya ini perwira Mamluk ini adalah budak, dari budak kemudian pangkatnya tinggi sampai menjadi raja. Ya, karena Sultan Al-Ashraf Khalil ini dikenal karena menaklukkan Acre dan mengepungnya sangat lama hingga akhirnya pasukan salib berhasil diusir dan mengakhiri perang salib terakhir, yakni perang salib ke-9. Selain karena bisa menaklukkan atau mengalahkan, bukan menaklukkan, yang mengalahkan Mongol, Mamluk ini juga berhasil menaklukkan negara tentara salib. Walau bertahan agak lama, tapi Sultan Baibars tetap dikenang akan kehebatannya dalam melawan pasukan Mongol. Pasukan Mongol kala itu memang susah sekali untuk dikalahkan, karena mereka pasukan yang terlatih. Mereka adalah pasukan yang kuat. Jadi pantas saja kita harus bangga dalam pertempuran Ain Jalut yang dimenangkan oleh Muslim. Kemudian dinasti Mamluk ini ditaklukkan oleh dinasti Turki Utsmani yang berasal dari Turki di bawah pimpinan Sultan Selim I. Jadi Mesir itu selain erat kaitannya dengan sejarah kuno, juga erat dengan dinasti Islam. Dinasti Islam yang saya ceritakan di sini adalah dinasti Islam Mamluk Bahriyah atau dinasti Islam maritim. Bahriyah itu artinya maritim. Jadi Mesir itu pertama kemudian diperintah oleh dinasti Fatimiyah yang Syiah, kemudian digantikan oleh dinasti Ayyubiyah yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dengan sultan terakhirnya yaitu Sultan Turansyah yang dibunuh oleh perwira Mamluk
Jadi awalnya ini kaum Mamluk ini adalah kaum perwira atau tentara yang mengabdi kepada dinasti Ayyubiyah, tapi mereka berhasil menggulingkannya dan berhasil membentuk Kesultanan Mamluk. Kemudian Ayyubiyah digantikan Mamluk dan akhirnya Mamluk digantikan Turki Utsmani lagi. Oke guys, hanya itu saja sejarah dinasti Mamluk Bahriah yang bisa saya ceritakan pada hari ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe ya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.